Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di sana Tuhan berada. Kita mau menikmati Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia baik. Dia lembut. Dia penuh kasih. Dalam perjalanan menuju satu tempat, kemarin sore saya berdoa dan hikmat kembali berbicara. Seringkali kita merasa kita mempunyai cukup kuasa untuk menghadirkan Roh Kudus. Kita merasa kita cukup punya kuasa dalam doa-doa kita untuk mengatur Tuhan kapan Ia harus datang. Bahkan pada pagi hari ini, hikmat kembali mengingatkan siapakah kita, sehingga kita harus mengatur Tuhan kapan Ia harus datang, kapan Ia harus pergi. Kekasih-kekasih Kristus, ketika Roh Kudus datang dalam sebuah penyembahan seperti ini, itu bukan karena kita, bukan karena kuasa doa kita, tapi karena itu maunya Roh Kudus. Ia bebas, Ia memiliki kehendak, Ia taat kepada Bapa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun Ia lembut, Ia manis, sekalipun Ia penuh belas kasih, tetapi kita juga mesti sadar bahwa Ia adalah Roh Kudus, Ia adalah Tuhan, Ia adalah Raja yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan, yang layak dihormati, yang layak disembah. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengambil tempat senyaman mungkin pada pagi hari ini untuk kita soaking bersama-sama, untuk kita berendam bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Tapi satu hal Bapak Ibu yang saya harus ingatkan, bahwa kita juga harus menghargai keberadaan kekudusan Tuhan di tengah-tengah kita. Sembah Dia, sembah Dia dengan mulutmu. Karena penyembahan bukan apa yang Bapak Ibu rasakan, tapi penyembahan adalah ekspresi apa yang kita dapat berikan kepada Tuhan, apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Bukan apa yang dapat kita rasakan pada saat kita menyembah, pada saat kita masuk dalam hadirat-Nya.
Karena penyembahan berasal dari dalam. Karena itulah kitab suci berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ketika saya bangun pagi pada hari ini, hikmat kembali berbicara. Tentang seseorang yang bernama Elisa. Ia menjadi abdi Nabi Elia. Elisa begitu berambisi. Ia ingin memiliki urapan, bahkan 2 kali lipat daripada Elia. Tapi Elia berkata kepada Elisa, apa yang kamu minta itu sulit. Tetapi jika engkau melihat aku terangkat, maka engkau akan mendapatkannya. Pada akhirnya Elia mendapatkan 2 kali urapannya daripada Elisa. Mengapa hal yang bersifat roh dapat dimiliki sama orang yang bersifat daging? Hikmat menjelaskan pada pagi hari ini, Elisa, dia meninggalkan kekayaannya, dia meninggalkan kedudukannya, dia meninggalkan tahtanya, dia mengambil posisi terendah, dia menjadi hamba Elia. Dia menanggalkan segala ambisinya. Sehingga ia berkenan. Ia mendapatkan apa yang roh inginkan. Kembali hikmat menjelaskan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu merasa ketika mengambil bagian dalam pelayanan, itu adalah hal yang rohani. Ketika mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Kenapa persembahan Habil lebih berkenan dari persembahan abangnya Kain? Karena Kain mempersembahkan apa yang ia anggap baik. Tetapi Habil mempersembahkan apa yang Tuhan inginkan. Apakah keberadaan kita pada pagi hari ini merupakan keinginan Tuhan? Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Kita renungkan.
Kitab mencatat betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saya diberkati dengan isi khotbah Bapak Pendeta Gideon Arifin tadi malam. Seringkali kita mengide, kita merancangkan sesuatu, dan kita memaksa Tuhan untuk memberkati apa yang kita pikirkan. Berapa banyak dari antara kita seperti itu Bapak Ibu? Mungkin juga termasuk saya. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang mau dikoreksi, hati yang mau diperbaiki, hati yang mau ditegur, hati yang siap dihakimi Allah. Agar jangan kita, ketika kita kembali kepada Bapa dan Bapa berkata, "Siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau." Mari kita datang pada pagi hari ini dengan sikap hati yang benar, dengan sikap hati menghargai keberadaannya, menghargai kekudusannya. Siapkan hatimu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Biarlah kekudusan yang merendam kita pada pagi hari ini, kasihnya merendam kita pada pagi hari ini. Relakanlah bagian-bagian yang harus dipangkas oleh Roh Kudus, yaitu bagian-bagian daging. Relakanlah hatimu. Karena kitab suci berkata, Ia yang menuliskan hukum-hukumnya pada loh hati kita. Mari kita datang dengan sikap hormat, bukan takut, tapi hormat. Karena Dia Bapa yang lembut, karena Dia Bapa yang penuh kasih. Namun Dia tetaplah Raja. Datanglah dengan sikap hati yang benar. Tanggalkan terlebih dahulu kegeraman-kegeraman, rasa kecewa, amarah, intelektual jiwa, pikiran intelektual, beban pekerjaan, beban keluarga, maupun beban pelayanan. Kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan seorang yang tidak membawa apa-apa selain hati. Rasakan kasihnya mengalir. Mengalir kuat. Mengalir.
Tuhan memperlihatkan sebuah ruangan. Di sana ada butiran-butiran berwarna hitam. Bagian-bagian sudut ruangan, bagian-bagian yang tidak terperhatikan, bagian-bagian yang tersembunyi. Kerikil-kerikil itu adalah amarah, kekecewaan, ambisi, dan bagian dari intelektual jiwa. Dan ruangan itu adalah hati, Bapak Ibu. Lalu seketika Roh mengingatkan, ada banyak kitab-kitab yang menutupi luka-luka itu, debu-debu itu. Kitab-kitab itu adalah bagian-bagian pelayanan, pengajaran-pengajaran, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis dengar, hal-hal yang nikmat dikecap. Dan pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita membereskan debu-debu itu, kerikil-kerikil itu, butiran-butiran itu. Katakan bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya dengan suara yang keras. Roh Kudus, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ada bagian-bagian dalam hatiku yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Buka setiap lembaran-lembaran hidupku. Ketika aku teringat akan kesalahan dan dosa di masa lalu, kesalahan-kesalahan orang lain yang menyakitkan, melukai, menyalahartikan hidupku, aku mau mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah terang yang daripada-Mu pada pagi hari ini membersihkan setiap sampah-sampah yang mungkin tanpa sengaja aku simpan. Kita ambil waktu sejenak, Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus membuka lagi lembaran-lembaran dalam kitab kehidupan. Ambil waktu sejenak. Ketika Bapak Ibu mengingat-ingat lagi, ada hal-hal yang belum dibereskan. Mungkin dilukai oleh suami atau istri, mungkin dilukai oleh pasangan, orang tua atau anak. Katakan kembali, aku mau mengampuni ini. Aku mau mengampuni ini. Ramaya rasikine hitakara, maya rasikine hitakara. Ramaya rasikine hitakara, mata rasikine hitakara, maya rasikine hitakara. Sikine hitakara ya tatatara
Iya Rabaya Rashikini Hita Karam. Iya Rabaya Rashikini Hita Karamaya Rashikini. Lalu saya diperlihatkan sebuah lembaran. Di sana ada seperti coretan tanda salib, tapi terbuat dari darah. Lalu hikmat memberikan pernyataan. Itu bukanlah penebusan. Luka hati dari teman pelayanan. Siapapun yang Bapak Ibu yang diingatkan Tuhan, luka hati terhadap teman pelayanan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Kecewa terhadap pemuka agama, kecewa terhadap pendetanya, pastornya, majelis-majelisnya, kecewa terhadap teman-teman sejawat. Lepaskan pengampunan. Izinkan hatimu dikoreksi. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Kembali saya diperlihatkan seorang anak perempuan, kira-kira umurnya antara 10 sampai 14 tahun. Di mana anak itu memiliki luka hati yang tersembunyi hingga sekarang. Didamprat, diperlakukan kasar oleh orang tuanya. Siapapun orangnya di antara Bapak Ibu. Dimanapun orang tua si anak ini berada saat ini, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lalu hikmat berbicara, mengampuni itu artinya memberikan hati untuk terluka, memberikan hati untuk menderita. Yesus berikan hatinya untuk terluka selama 33 tahun lamanya. Ia relakan hatinya. Mungkin kita berpikir, Tuhan, Engkau Tuhan. Kenapa Engkau menderita? Kenapa hatimu terluka? Karena dia tinggal di dalam kemah tubuh secara lahiriah. Tetapi ia melepaskan pengampunan selalu. Ia lepaskan pengampunan.
Ia merobek hatinya. Diberikannya kepada orang yang terluka untuk menutupi luka orang itu. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan, kau gak harus terluka. Engkau bisa memerintahkan hati orang untuk pulih. Engkau berkuasa atas itu ya Tuhan. Engkau dapat memulihkan hati orang yang terluka dengan berkata-kata. Karena Engkau penuh dengan kuasa. Tapi kenapa Engkau merobek hatimu dan memberikannya kepada kami, menutupi luka hati kami? Lalu Tuhan berkata, karena aku merasakan kesedihanmu, agar engkau merasakan hatiku. Terimalah Bapak Ibu potongan-potongan hati Tuhan, potongan-potongan hati Kristus yang menutupi luka di dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Doa untuk kelepasan. Ikuti saya berdoa Bapak Ibu. Buka hatimu. Katakan dengan suara yang keras, hingga telingamu mendengar apa yang engkau ucapkan. Bapa di surga, aku datang kepadamu melalui ilham dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku panjatkan di dalam iman doa-doa ini. Pengakuan-pengakuan, pernyataan-pernyataan, perintah-perintah, dan aku mengucap syukur karena Engkau mengabulkan dan menjawab doa-doaku dan menolongku untuk memiliki bagian ini.
sebagai warisanku di dalam Engkau, dan juga melepaskan aku dari ikatan-ikatan karena Engkau sudah mengalahkan iblis. Aku sudah mengalahkan iblis. Dengan darah anak domba Allah. Dengan perkataan kesaksianmu. Bahwa Engkau tidak mengasihi nyawamu sendiri. Bahkan sampai masuk ke dalam maut. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias yang sudah datang ke dalam dunia untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Engkau rela menderita agar aku dipulihkan. Engkau rela mati di kayu salib agar aku dibenarkan di depan Bapa. Aku mengakui dosa-dosaku. Sebutkan dosa Bapak Ibu di depan Allah. Katakan apa saja yang diingatkan Roh Kudus. Selesaikan pada pagi hari ini. Akui setiap hari. Agar melalui kesaksian Roh dapat hidup dan bertumbuh di dalammu. Dan katakan kembali, aku mohon Tuhan, supaya Engkau mengampuni diriku. Agar hatiku bersih kembali dari semua ketidakbenaran. Aku percaya bahwa darah-Mu menyucikan aku dari segala dosa. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu dan penyucian-Mu dan pembenaran-Mu atas diriku oleh darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyangkali, memutuskan, dan melepaskan diri dari segala penguasaan yang berasal dari iblis, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh ibu, ayah, kakek atau nenek moyang, atau orang lain yang hidup ataupun yang mati saat ini, yang di waktu lampau ataupun sekarang
pernah atau telah menguasai atau mengontrol diriku dengan cara yang salah, dengan cara yang berlawanan dengan kehendak Allah. Aku mohon kepadamu Tuhan untuk membebaskan aku dari ikatan-ikatan itu. Aku juga bertobat dan minta ampun jika aku sedang atau pernah menguasai atau mengontrol orang lain dengan cara yang salah. Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, Engkaulah sebagai pelepasku. Engkau tahu semua problem dan masalahku, dan semua perkara-perkara yang mengikat, menyiksa, menajiskan dan mengganggu aku. Aku mau taklukkan hidupku di bawah ketaatan firman-Mu. Aku mengakui bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus, ditebus, disucikan, dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Sebab itu iblis tidak ada tempat lagi dalam diriku, dan iblis tidak berkuasa lagi atas diriku karena darah Yesus. Tidak lagi berkuasa atas diriku, mengontrol diriku melalui dosa, pikiran-pikiran dunia, kesakitan, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, anak haram, ikatan-ikatan kutuk yang mengikat diriku, dan semua apa yang menjadi bagian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku menyangkali dan mematahkannya. Bapa, aku memutuskan dan menolak ikatan-ikatan jiwa yang jahat, ajaran sesat, percabulan, persetujuan yang jahat, ikatan-ikatan yang jahat. Kami menolak ikatan-ikatan jiwani yang jahat dan memutuskannya dengan darah Yesus yang telah tercurah bagiku. Tuhan, aku mengakui kalau aku pernah ngomongin orang, luka hati, aku ngomongin kesalahannya, mengungkit-ungkit kesalahannya yang terjadi di masa lampau ataupun yang sedang terjadi. Aku bertobat Tuhan, kuasai hatiku dan mulutku. Aku melepaskan pengampunan agar kerikil-kerikil itu, debu-debu itu tidak ada tempat dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah memperoleh apa yang aku doakan. Katakan dengan suara yang keras, Bapak Ibu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Janganlah Engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbarui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah ditebus oleh-Mu. Telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Saya mengutipnya dari kitab Kolose 1 ayat 14, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini benar di hadapan Bapa, karena berlandaskan dari firman yang tertulis dalam kitab suci. Karena setiap pengakuan-pengakuan yang kita katakan bukanlah pengakuan-pengakuan iman yang membabi buta, tapi setiap pengakuan yang didasari oleh firman Allah. Tenanglah hai jiwa, dan ketahuilah bahwa Tuhan yang memegang kendali. Ambil waktu berdiam diri, Bapak Ibu. Aminkan di dalam hatimu ketika Roh mendorong untuk berkata amin. Tenanglah hai jiwa. Berdiri dan saksikanlah di saat semua masalahmu itu jatuh. Janganlah kita takut karena Allah ada di sini. Ia yang membungkam semua ketakutan kita. Oleh sebab itu kita tidak akan takut. Sebab Engkau Tuhan yang tidak akan melepaskan tangan-Mu dari kami. Biar hati ini tenang dan mengetahui maksud dan tujuan Roh itu. Kami tidak takut. Tenanglah dan percaya bahwa apa yang Tuhan telah katakan sudah selesai. Marilah kita beristirahat dalam hadirat-Nya. Sungguh cinta ini nyata dan belas kasihannya begitu terasa. Damai dan kebaikan-Mu Bapa mengikuti kami. Tuhan, bawa kami ke dalam kesadaran penuh bahwa hidup kami tidak hanya terbatas di dalam musim kehidupan ini saja. Menyadari akan adanya dunia baru yang akan datang. Sebuah kuasa,
otoritas yang lebih besar disediakan bagi kami yang percaya adanya musim kehidupan yang akan datang itu. Tenanglah ya jiwa, berendamlah dalam kasih-Nya. Rasakan ketika Roh itu hadir. Rasakan. Seperti air yang menetes. Jatuh pada daun-daun bunga. Yang memberi kesejukan, kedamaian di hati. Rasakanlah seketika ini juga hatimu menjadi begitu tenang. Seperti hanyut dalam cintanya. Sadari dan rasakan betapa baiknya Tuhan kita. Saya terdorong hati berdoa untuk Ibu. Kiranya kasih Bapa terus mengalir dalam kehidupan Ibu, yang akan membual, meluber, yang akan dirasakan oleh suami dan anak-anak. Keberadaan Allah dalam hidupmu membawa keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Kuatkanlah hatimu. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Lepaskanlah pengampunan. Sakit hati lepaskan. Saya berdoa, kiranya Roh Kudus yang terus-menerus memberi kekuatan untuk Ibu, memberi penghiburan, seperti air yang jernih yang mengalir dari gunungnya yang kudus, terus mengalir, terus mengalir, membawa kesejukan dan pengenalan akan Dia lebih dalam, lebih dalam. Saya juga mau berdoa untuk Bapak.
diperkuatnyalah hatimu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Biarlah kekudusan Tuhan itu termaterai terus di dalam hati Bapa. Setiap kelemahan-kelemahan tubuh, mulai pagi hari ini, berangsur-angsur pulih sempurna. Sebab Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Gula darah menjadi stabil. Fungsi jantung, fungsi organ-organ tubuh menjadi stabil. Kakimu akan melompat. Dan bersuka karena Ia yang menguatkannya. Setiap mulut akan bersorak-sorai karena Ia berkenan tinggal di bait kudus-Nya. Saya juga mau berdoa untuk ibu. Apapun yang ibu alami saat ini, percayalah. Percayalah. Kasih-Nya tidak akan meninggalkan ibu. Berseru, panggil namanya. Tuhan, saya mau berdoa untuk hamba-Mu ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apa yang anak Allah ini alami, kiranya Engkau membawa anak Allah ini semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin dimurnikan. Mata batinnya terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Mata batinnya terbuka sehingga mudah sekali melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelepasan pada pagi hari ini. Kami sudah menerima kasih-Mu pada pagi hari ini. Saya mau mengutip dari kitab Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mari kekasih Kristus, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus, persekutuan, pemeliharaan sampai selama-lamanya. Keamanan dan kebersamaan dengan kita sepanjang hari ini. Bila roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah mendapatkannya, sama-sama kita katakan amin. Amin.